Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Sila dengan NIM 70201222105. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait tentang imunitas humoral. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan terkait tentang imunitas humoral, saya akan menjelaskan terkait apa itu sistem imun humoral. Sistem imun humoral adalah aspek imunitas yang dimediasi oleh makromolekul yang ditemukan dalam cairan ekstraseluler seperti antibodi yang disekresikan, protein komplement, dan peptida antimikroba tertentu. Sebelum kita masuk ke materinya, masih ingatkah dengan materi reaksi inflamasi? Saat patogen masuk dalam tubuh, maka sistem imun non-spesifik akan melakukan pembasmian patogen. Namun, jika patogen yang masuk terlalu banyak, maka salah satu sel APC seperti sel dendrit akan mengambil sampel antigen patogen dan akan diaktifasi oleh sel limfosit T helper, yang dimana ini akan memicu sistem imun spesifik seperti sistem pertahanan tubuh humoral dan pertahanan tubuh seluler. Pertama, kita akan mempelajari sistem pertahanan tubuh humoral. Sistem pertahanan tubuh ini meliputi dua fase, yaitu yang pertama fase aktivasi. Ini terjadi ketika APC atau antigen presenting cell, contohnya sel dendrit, memfagositosis patogen sel, dan listrik ini akan menghasilkan MACH2 yang akan mengikat antigen pada patogen tadi. Kemudian akan menjadi kompleks MACH2 dan akan dimunculkan pada membran sel dendrit. Kemudian sel ini akan bermigrasi ke modus limfa. Di sana sel ini akan bertemu dengan sel limfosit T helper naif. Kemudian reseptor sel limfosit T helper akan berikatan dengan kompleks MHC2. Pengikatan ini akan memicu sel dendritik memunculkan interleukin 1 untuk memicu sel limfosit T helper naif mengeluarkan interfeu. Kedua, yang membantu bisa limfosit T helper yang memperbanyak diri nasional limfosit. HP ini akan memunculkan reseptor yang dapat mengenali antigen pada patogen yang dibawa sel dan listrik secara spesifik. Nah, ini merupakan sel T helper yang sudah aktif. Yang sampai sisi lain, yaitu sel limfosit B, akan mengikat patogen pada reseptornya atau disebut dengan Bachelor store. Kemudian memfagositosis patogen tersebut dan memunculkan kompleks MACH2, yang dimana ini akan berikatan dengan reseptor sel fagosit T helper yang sudah aktif tadi. Ini akan memicu sel limfosit B memperbanyak diri atau proliferasi, di mana sebagian menjadi sel limfosit B plasma yang akan menghasilkan antibodi dan sebagian ada yang menjadi sel limfosit B memori yang akan mengingat antigen jika sewaktu-waktu pada infeksi. Nah, ini sudah masuk pada fase efektor. Sel B plasma pada proliferasi awal akan menghasilkan antibodi tipe M. Kemudian proliferasi selanjutnya akan menghasilkan tipe G. Serta tipe yang lainnya nanti bodi yang dibuat ini akan berikatan dengan antigen patogen untuk menghalangi patogen masuk ke dalam sel atau disebut dengan netralisasi. Hal ini akan memudahkan sel fagosit memfagositosis antigen atau disebut dengan opsonisasi. Nah, pada saat bersamaan, antibodi juga akan memicu protein komplement yang akan membentuk membran natal kompleks, di mana ini akan membuat patogen lisis. Satunya mekanisme sistem imun spesifik atau sistem imun lapis ketiga dari awal pembentukan antibodi sampai penghancuran pada. Jika kita sudah sembuh dari patogen tadi,
Misalnya, beberapa hari kemudian ada patogen yang sama menyerang tubuh kita kembali. Maka sel limfosit B memori dapat langsung mengenali antigen dari patogen tersebut dan akan langsung berikatan serta membuat sel memori ini berproliferasi jadi sel B memori lagi, dan sebagian besar menjadi sel limfosit B plasma yang dimana akan membuat antibodi untuk menyerang kembali patogen. Semakin banyak antibodi yang dihasilkan, maka akan mempercepat penyembuhan daripada serangan patogen yang sebelumnya. Nah, itulah mekanisme dari sistem pertahanan tubuh humoral.